Saya sudah tidak tahan tinggal di rumah itu. Saya memutuskan untuk keluar dari rumah, pergi dari rumah, tidak memberikan kabar ke mereka sama sekali. 3 hari ada di terminal karena saya takut untuk naik bis. Yang saya takutkan adalah mereka mencari saya ke sana dan juga mendapatkan tekanan dari tetangga, dikatakan putus sekolah. Jadi saya merasa malu pada saat itu. Karena saya malu di kampung, tidak tahan, saya memutuskan untuk pergi merantau. Shalom, perkenalkan nama saya Cecilia Hutagaul. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Pulau Samosir. Saya anak pertama dari 4 bersaudara dan saya memiliki hanya satu orang tua, yaitu mama. Papa saya sudah meninggal sekitar 25 tahun yang lalu, tepatnya eh, kami anak-anak masih kecil-kecil. Saya mengerti ketika papa saya sudah tidak ada dan kehidupan kami pada saat itu sangat bisa dikatakan susah, bisa diartikan seperti itu. Dan dari situ saya berpikir bahwa saya mempunyai cita-cita bahwa saya harus sungguh-sungguh belajar. Dan salah satu cita-cita saya adalah yaitu saya harus berkuliah dan memiliki pendidikan yang tinggi. Namun, tidak seperti yang saya pikirkan, tidak semudah itu. Ketika saya masuk sekolah SMP, saya tinggal dengan saudara dari orang tua saya, dan selama tinggal di sana 3 tahun sekolah, ternyata saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari mereka. Hampir setiap hari saya ada pemarah dan mungkin sering saya mengalami kekerasan fisik dari mereka. Itulah yang saya alami selama sekolah SMP selama 3 tahun. Dan setelah saya tamat SMP, saya lanjut sekolah SMK. Namun karena saya sudah tidak tahan tinggal di rumah itu, saya memutuskan untuk keluar dari rumah, pergi dari rumah, tidak memberikan kabar ke mereka sama sekali. 3 hari ada di terminal karena saya takut untuk naik bis. Yang saya takutkan adalah mereka mencari saya ke sana. Namun saya kembali memberanikan niat saya dan akhirnya saya pun pulang ke kampung. Cerita singkat dari situ adalah saya putus sekolah. Jadinya ketika saya putus sekolah, saya merasa sangat frustrasi pada saat itu, mental saya rusak dan juga mendapatkan tekanan dari tetangga, dikatakan anaknya putus sekolah. Jadi saya merasa malu pada saat itu. Karena saya malu di kampung, tidak tahan, saya memutuskan untuk pergi merantau, berusaha untuk mencari pekerjaan. Karena cuman saya tamatan SMP, pada waktu itu saya tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Namun Tuhan memberikan pertolongan, saya bisa mendapatkan pekerjaan dan saya berusaha untuk membantu orang tua saya untuk membantu menyekolahkan adik-adik saya. Namun sembari saya bekerja, saya juga berusaha dan berpikir untuk bagaimana caranya supaya saya juga bisa sekolah untuk tamat SMA. Dan ketika saya berusaha, Tuhan memberikan petunjuk, memberikan jalan. Akhirnya di tempat perantauan saya juga bisa bersekolah SMA, walaupun saya lulus SMA dengan ijazah pakai C pada waktu itu. Namun saya bisa bangga, ada setitik harapan, semangat di dalam hati saya bahwa suatu hari nanti saya akan berkuliah. Saya tidak tahu kapan, tetapi saya sangat bersyukur saya bisa lulus SMA pada waktu itu. Pada tahun 2015, saya pergi merantau lagi, saya berangkat ke Jakarta. Dengan harapan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Puji Tuhan, ketika saya di Jakarta, saya bertemu dengan satu keluarga yang dekat dengan Tuhan, dan melalui satu keluarga ini saya bisa dimenangkan. Saya bisa menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya dan saya pun diubahkan. Bukan hanya diubahkan tetapi saya diberikan satu kesempatan 1 tahun untuk melayani Tuhan.
Nah, ketika saya melayani Tuhan 1 tahun, saya juga, eee, banyak belajar banyak hal, dan bukan hanya belajar banyak hal, tetapi banyak juga pergumulan yang saya alami. Salah satu pergumulannya adalah bagaimana caranya ketika, saya selesai dalam pelayanan ini, saya harus pergi ke mana. Timbul di dalam pemikiran saya, Tuhan ingatkan kembali akan cita-cita saya yang dahulu, yaitu untuk berkuliah. Nah, pemikiran yang muncul ini, saya doakan, namun satu pemikiran yang mengganggu adalah tidak mudah untuk kuliah, karena saya tahu keadaan orang tua saya seperti apa. Mama saya tidak akan sanggup untuk memenuhi perkuliahan saya. Tahun 2022 saya memutuskan untuk, berkuliah. Walaupun saya tahu keadaan orang tua seperti apa, tapi saya lanjut, saya berusaha untuk berkuliah dan sambil bekerja, dan saya sebagai monitor di asrama. Tuhan tidak pernah menutup tangan, walaupun hasil dari bekerja tidak sanggup sepenuhnya untuk membiayai perkuliahan, namun Tuhan selalu mencukupkan apa yang saya butuhkan. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Saya tidak tahu seperti apa cara Tuhan untuk membantu saya berkuliah, tetapi saya selalu merasakan akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya selama berkuliah sampai pada saat ini. Kalau dikatakan dari orang tua pun selalu mengatakan bahwa cuman semangat yang orang tua saya bisa bantu adalah bantu di dalam doa saja, seperti itu. Satu ayat yang mau saya bagikan, dan saya percaya ayat ini juga terjadi di dalam kehidupan saya sampai saat ini, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini yang saya rasakan adalah memang betul, Tuhan selalu menepati janjinya. Seperti saya mempunyai cita-cita waktu kecil, tepatnya 15 tahun yang lalu. Tetapi Tuhan jawab setelah 15 tahun berlalu dan tidak pernah saya pikirkan karena itu adalah pemikiran di masa kecil. Namun ketika saya dewasa, saya mengenal Tuhan lebih dalam, ternyata maksud Tuhan adalah Tuhan mau saya berbalik, Tuhan mau saya untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, dan betul Tuhan menepati janjinya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan sabar terhadap kamu. Saya mengakui bahwa Tuhan sabar selama 15 tahun ini menunggu saya di dalam proses yang begitu panjang yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan saya mengakui bahwa ini adalah janji yang sungguh-sungguh, dan saya merasakan bukan hanya pertobatan tetapi banyak hal yang sudah Tuhan ubahkan di dalam kehidupan saya, bukan hanya secara materi yang Tuhan kasih di dalam kehidupan saya, tetapi juga adalah teman-teman yang baru, kesehatan, perkuliahan, hikmat daripada surga, terlebih yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan mampukan untuk mengikuti perkuliahan pada saat ini. Tidak hanya hikmat yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan gantikan juga adalah Tuhan izinkan saya untuk melayani di dalam ketidaksempurnaan saya. Jadi panggilan untuk umat-umat Tuhan dimanapun berada, mungkin memiliki begitu banyak pergumulan, ada cita-cita, tetapi percaya ketika kita berbalik dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya, bahkan Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan sanggup akan memenuhi segala keinginan kita. Dan saya juga percaya bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi satu janji Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saya dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati.